Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada 13 Desember 2020 diperingati sebagai Hari Nusantara. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengajak masyarakat, terutama generasi milenial, untuk memberdayakan ekonomi maritim di era digital. Segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara. Peringatan Hari Nusantara mengingatkan kita pada deklarasi Juanda yang menjadi momen bersejarah menyatukan Kepulauan Nusantara. Dari yang sebelumnya laut dianggap sebagai pemisah, kini menjadi pemersatu NKRI dari Sabang hingga Merauke. Cita-cita Perdana Menteri Juanda Kartawijaya selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni laut bukan pemecah tapi pemersatu jarak antara darat, pemersatu berbagai peradaban anak manusia. Laut adalah masa depan kita, Indonesia. Memperhatikan kondisi saat ini di mana Indonesia tengah berada di masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Nusantara tahun 2020 ini mengambil tema penguatan budaya bahari untuk mendukung ekonomi maritim di era digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, dikarenakan peran digital yang kian meningkat selama pandemi, maka dinilai harus terus dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya bahari ke generasi muda, hingga mendorong eksplorasi dan eksploitasi kekayaan bahari untuk mengembangkan ekonomi maritim. Ya, setiap tahun ya, tanggal 13 Desember itu kita rayakan sebagai Hari Nusantara. Kenapa ini dirayakan sebagai Hari Nusantara? Karena di tanggal 13 Desember itu Perdana Menteri kita Bapak Juanda Kartawijaya ya, itu menyampaikan pesan baru, perjuangan baru kita atau proklamasi kedua kita. Ya, di mana ya deklarasi Juanda itu menyatukan Kepulauan Nusantara. Laut yang sebelumnya memisahkan wilayah yurisdiksi teritorial kita dari daratan ya, yang hanya 3 mil sekarang berkembang menjadi 12 mil atau menjadi utuh negara kesatuan kita. Luas wilayah kita juga bertambah ya, bertambah menjadi wilayah lautnya 3,4 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif kita 2,5 juta kilometer persegi. Ya, dan wilayah daratannya 1,9 juta kilometer persegi. Ini bertepatan dengan Hari Bahari, kita ingin memperkenalkan kepada generasi milenial kita, ya, digital native kita, untuk mengenang kembali perjuangan proklamasi kedua kita sebagai negara kepulauan yang diadopsi oleh United Nations, oleh PBB melalui Konvensi Laut ketiga, ya, United Nations Convention of the Law on the Sea, ya, sehingga kita menjadi negara archipelago state, ya, yang kepada para generasi milenial sekarang untuk mengetahui sejarahnya, mengisi ruang-ruang bahari, mengeksplorasi ruang bahari, mengeksploitasi ruang bahari dengan memanfaatkan ya teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi yang kita miliki. Nah, itu yang menjadi tema sentral. Menteri Komunikasi dan Informatika pun menambahkan dalam upaya mengembangkan ekonomi maritim, Kominfo turut melakukan sejumlah pelatihan seperti nelayan go online dan UMKM go online bagi masyarakat pesisir. Kita tahu sama-sama generasi milenial ini sangat akrab dan mudah memanfaatkan dan menggunakan teknologi komunikasi, misalnya smartphone, ya, tablet komputer, ya, mereka mudah sekali. Ini mereka bisa gunakan untuk melakukan eksplorasi kekayaan, kedikjayaan, dan variasi-variasi jenis-jenis, ya, kekayaan laut kita serta biota laut kita. Ya, ini perlu diperkenalkan pada generasi milenial. Kominfo sendiri dalam rangka memperkenalkan wilayah bahari juga melakukan banyak pelatihan-pelatihan ya, seperti misalnya nelayan go online, ya, UMKM go online. Nah, UMKM ini
untuk masyarakat kecil kita, ya, koperasi khususnya di wilayah-wilayah pesisir, ya, pelatihan-pelatihan itu dilakukan dalam rangka untuk merajut, ya, kita sebagai satu bangsa yang kokoh dan tidak terpisahkan. Nah, generasi milenial kita mempunyai kekuatan yang besar untuk itu. Kita tahu Indonesia ini sedang dalam proses, ya, untuk menggapai kekuatan demografi yang disebut dengan bonus demografi. Ya, sekarang saatnya pemerintah dan ekosistem negara menyiapkan ruang yang cukup termasuk ruang digital bagi generasi milenial kita yang nanti untuk mendapat manfaat dari bonus demografi, di mana generasi muda yang cerdas, generasi muda yang produktif, generasi muda yang menguasai teknologi termasuk teknologi telekomunikasi dan informatika. Sebagai bagian dari upaya menyatukan Nusantara, ruang bawah laut pun juga dimanfaatkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide. Dengan konektivitas digital yang lebih baik, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demi menjaga hak privat masyarakat dan masa depan bangsa, terutama di tengah fakta bahwa data bersifat ekstrateritorial. Ya, kita harus menjaga kedaulatan negara dan, ya, hak-hak masyarakat. Termasuk di dalam itu adalah data sovereignty, kedaulatan data, ya, di mana data itu dijaga untuk kepentingan nasional kita, ya, dilindungi hak personal, hak privat dari warga negara kita, dan menjaga, ya, agar masa depan negara ini bisa terlindungi dengan baik karena data bisa diproyeksi untuk kekuatan kelemahan satu negara, satu bangsa. Dan kita perlu mempunyai payung hukum yang kuat, ya, untuk menjaga perlindungan terhadap data masyarakat kita dalam rangka kedaulatan data. Nah, kita harus mempunyai kebijakan yang tepat dalam rangka tata kelola cross border data flow, ya. Bagaimana mengalirnya data lintas batas negara. Kita semuanya mengetahui, ya, data itu ekstrateritorial. Data tidak saja di dalam negeri, dia bisa berpindah kemana saja, ya. Sehingga ini harus ada tata kelola. Dan jaringan telekomunikasi, digitalisasi dari infrastruktur pendukung digital kita harus kita gunakan untuk melindungi, menjaga, dan memastikan sovereignty, kedaulatan Indonesia di bidang digital juga. Nah, kita butuh payung-payung hukum. Ya, saya berterima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi 1, yang saat ini sedang memproses, ya, penyelesaian secara politik, ya, rencana undang-undang pelindungan data pribadi. Itu kita butuhkan sekali, ya, untuk mengatur bagaimana nanti menjaga dan melindungi data-data privat baik di dalam negeri sendiri maupun di lingkungan kerjasama regional di ASEAN, apalagi yang berhubungan dengan kerjasama global, ya, khususnya ekonomi global. Kita perlu menjaga dan memastikan perlindungan dan hak-hak pemilik data itu betul-betul mendapat payung hukum yang kuat. Menkominfo pun yakin jika para milenial sebagai digital native atau golongan melek digital bisa mengeksplorasi kekayaan bahari, maka Indonesia mampu mengembangkan ekonomi maritim dengan jaminan keamanan dan kedaulatan data di ruang digital. Dari langit Nusantara, kami mengucapkan Selamat Hari Nusantara 2020. Lestari dalam budaya, kuat dalam ekonomi, sinergi untuk negeri. Indonesia Jaya. Tim Liputan Metro TV.